Customer experience bagi pelanggan full service, target market menengah ke atas, baik Apik Laundry maupun Less Worry. Dari tampilan outlet yang tidak ada harganya, orang sudah bisa menilai kira-kira harga jual laundrynya berapa. 8.000 per kilo, 5.000 per kilo, atau lebih dari 10.000 per kilo. Tapi kan Apik Management biasanya ngajarin ada harganya. Benar, kalau laundry teman-teman dan di sini ada teman-teman. Nah, ini experience yang biasanya nggak diperhatikan oleh teman-teman. Ini untuk apa? Untuk pelanggan yang misalnya ada pakaian yang sudah selesai, banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Management hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Ya, selamat pagi Laundrypreneurs Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas customer experience untuk laundry full service dengan target market menengah ke atas teman-teman. Jadi ini adalah Apik Laundry kita yang dari 2008 kita sudah bangun dan sekarang masuk di 17 tahun mau 18 tahun. Nah teman-teman, untuk customer experience kali ini kita akan melanjutkan bagaimana customer experience sudah dijalankan kemarin di laundry self service Kain Wangi Laundry. Teman-teman boleh nonton di YouTube saya sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas yang lebih detail lagi customer experience bagi pelanggan full service, target market menengah ke atas, baik Apik Laundry maupun Less Worry Laundry. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyentuh hati pelanggan, bagaimana nyamannya pelanggan terhadap bisnis laundry kita. Apalagi dengan market menengah ke atas. Dimana mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin bisa dievaluasi lagi, target marketnya apakah memang segmennya market menengah ke atas, menengah aja, atau bahkan menengah ke bawah. Bagaimana kita membuat pelanggan bukan hanya tahu laundry itu bersih, rapi, wangi, cepat, dan sebagainya, tapi kita akan memberikan experience lebih, pengalaman lebih terhadap nyamannya dia datang sampai dia pulang lagi merasakan bagaimana persepsi yang dibangun dari Apik Laundry kalau teman-teman laundry ke Apik Laundry maupun ke Less Worry Laundry, seperti itu. Nah, yang pertama, kita harus paham dulu sebelum pelanggan datang, di mana pelanggan atau konsumen belum kenal dengan laundry kita, akhirnya kenal dulu. Kenalnya dari mana? Kenalnya bisa jadi mungkin dari sosial media, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Yang berikutnya, pelanggan akhirnya kenal dengan kita dari Google Maps. Makanya penting banget Google Maps review-nya harus bagus. Seperti apa experience yang memang mereka sampaikan di dalam Google Review, pesan-pesan yang mereka sampaikan di sana. Bagaimana pengalamannya yang mereka rasakan pada waktu merasakan datang ke laundry kita. Yang pertama poinnya adalah pada waktu datang seperti apa nih? Aksesnya gimana? Jalannya. Terus setelah jalannya kita bisa melihat masuk ke dalam sini, parkiran luas sekali. Nah, marka jalan jelas, ada berapa mobil. Kita juga lihat di sini pada waktu parkir, tidak ada tukang parkir yang berbayar. Itu penting, teman-teman. Yang berikutnya adalah poin di mana bannernya jelas, titiknya sesuai seperti Google Maps, nyampe ke sini nyaman. Oke, kita masuk ke sini, kita coba jalan lagi, kita bisa melihat tampilannya clean. Cuman logo aja Apik Laundry atau Less Worry, teman-teman bisa ngeliat di sana. Nggak ada banner-banner tulisan promo, diskon, dan sebagainya. Bahkan harga jual pun nggak ada. Bagi teman-teman di Apik Management biasanya, tapi kan Apik Management biasanya ngajarin ada harganya. Benar, kalau laundry teman-teman baru buka, harga penting untuk disampaikan biar pelanggan tahu, mengukur. Oh, dengan harga 8.000 per kilo saya masih sesuai standar saya. Untuk awal-awal boleh dikasih harga. Tapi kalau untuk seperti Apik Laundry yang udah 17 tahun, sudah mainnya sudah tidak di harga lagi, tapi experience, pengalaman mereka, nyamannya mereka terhadap pelayanan, bahkan parkiran, itu sangat berpengaruh.
Terus berikutnya teman-teman, kita akan melihat bahwa parkiran menuju ke outlet laundry itu jauh. Harus jalan kaki. Bayangin kalau lagi hujan atau kepanasan seperti apa. Nah, penting pegawai kita untuk merespon kalau ada pelanggan susah turun dari mobil. Ya berarti tim kita harus fast respon dan dia harus segera peka datang ke sini bantuin pelanggannya. Itu yang menjadi standarnya Apik Laundry dan Less Worry Laundry. Jadi kita nggak bisa cuma pura-pura pelanggan kesusahan dan sebagainya. Enggak, kita harus segera membantu. Tapi kita bisa melihat, nah dari tampilan outlet aja, orang sudah bisa menilai kira-kira harga jual laundrynya berapa. 8.000 per kilo, 5.000 per kilo, atau lebih dari 10.000 per kilo. Dari tampilan outlet yang tidak ada harganya, itu untuk menseleksi dan memfilter pelanggan yang akan datang ke sini seperti apa. Ini nggak beda seperti kayak di resto di mall, pelanggan sudah langsung lihat, oh kalau saya mau ke resto ke mall, kira-kira budget berapa sih untuk datang ke makan di mall itu dan sebagainya, gitu ya. Akhirnya yang datang ke sini memang sudah terseleksi, marketnya menengah ke atas, banyak yang bawa mobil, nggak harus bawa mobil pun, rata-rata mengunggulkan kualitas teman-teman. Kelas B dan kelas A, kelas B+, itu memang mengunggulkan kualitas dibanding harga. Kalau market kelas C, saya ingetin lagi ya, targetnya yang penting harga. Kalau di sini yang penting kualitas. Pada waktu masuk ke outlet, itu rasanya gimana? Oke, kita masuk ke outlet. Nah, selamat pagi, terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di outletnya Apik Laundry. Kita merasakan first impression pada waktu masuk. Tadi disambut dengan kasirnya yang cantik-cantik. Nah, kita masuk ke dalam, langsung nyes, adem. Teman-teman perhatikan sekeliling Apik Laundry ini adalah laundry satuan semua. Kemeja-kemeja, bed cover, sepatu, helm, dan sebagainya ada di daerah sini, termasuk karpet. Terus yang menarik lagi, kita ada chiller untuk minuman, jadi kita udah siapin. Ini harganya laundry adalah 17.000 per kilogram, dan kita memang harus pelayanan prima. Di sini sudah ada harga jual, price list-nya jelas, ada paket membership. Jadi experience pelanggan sudah langsung disuguhin dengan beberapa informasi di sini. Terus mejanya besar, teman-teman sampai sedetail ini. Ini kalau teman-teman targetnya adalah menengah ke atas dan banyak laundry satuannya, mejanya harus segede ini teman-teman. Terus di belakang ada tim kita yang akan cek-cek terus. Stock of name penting ya, agar teman-teman tahu banyak orderan pelanggan yang sudah diambil berapa banyak, atau mungkin yang sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan belum terambil, ya kita follow up. Itu adalah customer experience yang memang dirasakan oleh pelanggan kita. Jadi kita bukan hanya yang pasif. Kasir-kasir kita, admin kita, dia akan aktif mengabarin pelanggan kalau sudah selesai. Oke, teman-teman, bedanya dengan Apik Laundry, kalau di Less Worry, masuk outletnya adalah pintunya otomatis. Kita coba experience pada waktu masuk ke Less Worry, terutama cabang yang di Kemang ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi masuk di area frontlinernya Less Worry Laundry. Jadi pas masuk, langsung disambut kasir, coba kita melihat segala aktivitasnya. Pada waktu masuk ke dalam, yang pasti adalah aromanya, ciri khasnya adalah parfumnya. Tapi kita lihat lagi bahwa di sini kita melihat di sini poinnya adalah mesinnya dilihatin. Open kitchen. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada setup mesinnya, ada mesin wet cleaning, ada mesin dryer yang besar, ada mesin-mesin yang standar. Dan semua tim bisa kelihatan. Jadi open kitchen. Tapi yang menarik pada waktu masuk ke dalam teman-teman, kita udah disediakan sofa di tengah. Kita juga sama, ada AC-nya 2. Experience-nya kita bisa melihat di sini kelihatannya oke ya. Jadi kita bisa melihat satuan dan sebagainya, bisa kelihatan semuanya di sini. Bahwa customer experience pada waktu pertama kali masuk bukan sekedar hanya AC-nya, tapi baunya, smell. Nah ini bau ini penting. Jangan sampai bau ruangannya adalah bau makanan, bau nasi padang, warteg, dan sebagainya. Baunya harus netral. Makanya teman-teman sebisa mungkin siapkan area untuk makan. Kalau memang terbatas ya kalau bisa jangan di dalam ruangan sini. Karena itu pasti membuat bad experience bagi beberapa pelanggan. Experience berikutnya adalah kita akan melihat ini pakaian banyak banget dipajang di sini. Coba lihat, teman-teman ada timbangan di sini. Meskipun ini laundrynya kelihatannya satuan premium gitu ya harganya dan memang layanannya full premium. Maksudnya ada laundry kiloan juga, tapi laundry kiloan premium. Dan di sini ada tiang ini teman-teman. Nah ini experience yang biasanya nggak diperhatikan oleh teman-teman. Ini untuk apa? Untuk pelanggan yang misalnya ada pakaian yang sudah selesai, taruh di sini untuk dicek.
Oke, dicek satu-satu nanti, kita perhatikan. Nah, ini cuciannya sudah selesai atau belum dan sebagainya. Oke, lampu terang, jadi lampunya nggak boleh yang kuning, jadi harus terang di atas kasir, benar-benar lampunya harus putih. Ruang duduk tunggu, nah ini nyaman sambil nunggu. Makanya kalau ada pelanggan datang, SOP kita adalah silahkan ditunggu sebentar Bapak, silahkan duduk dulu. Nah, misalnya gitu, sambil lihat-lihat sini, nanti lihat harga jual. Oh bisa membership juga ya Mbak, misalnya gitu. Saya perlu menyampaikan lagi bahwa pada waktu masuk tadi, kita tidak ditanyakan laundry, silahkan. Nyuci seperti biasanya gitu kan, kasir-kasir di tempat Bapak Ibu atau tempat kita. Nah, di kasir di sini tidak. Kasir di sini dia harus bekerja dengan skrip yang kita sudah tentukan. Upselling, cross-selling harus dilakukan. Jadi kalau pelanggan datang nggak bisa yang cuman seperti biasa ya Mbak, seperti biasa. Karena biasanya seperti biasa itu laundry kiloan banget. Makanya teman-teman nggak pernah akan naik level. Kalau di sini akan ditanyakan, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa kami bantu hari ini? Pada waktu datang ke sini, kita akan coba berbicara dengan kasir. Kasirnya juga well educated, mereka akan belajar terus. Dan poin pentingnya lagi teman-teman, karena teman-teman ada fasilitas wifi, jangan lupa kasirnya harus pinter. Jadi tiap hari mereka harus baca artikel apapun. Contoh kalau lagi menjelaskan ke pelanggan apa bedanya dry clean, wet cleaning, kenapa harus laundry satuan dan sebagainya, mereka pinter bisa jawab ke pelanggan kita. Pentingnya kasir terutama frontliner yang ada di depan ini untuk komunikatif. Nah, fase berikutnya adalah tentang penerimaan cucian, teman-teman. Jadi, di sini adalah fase yang bisa kita bilang adalah fase kritis. Apakah kasir tersenyum atau tidak, ramah atau tidak, dan sebagainya kita lihat dari sini. Saya kebetulan membawa laundry kiloan dan satuan, contohnya, kita akan masuk. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Bapak. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi kita bisa melihat di sini bahwa semuanya langsung diproses. Makanya pentingnya meja yang luas, agar teman-teman di sini langsung bisa ngecek. Yang tim satunya adalah langsung nimbang karena laundry kiloan, yang satunya adalah langsung ngecek satuan. Nah ini penting banget agar kita sendiri sebagai pelanggan, terutama market menengah ke atas, itu kan butuh safety, butuh keamanan dan kenyamanan. Jadi bukan sekedar bersih lagi, bukan sekedar rapi saja, tapi lebih ke arah bagaimana saya nyaman datang ke sini, bukan lagi berbicara tentang harga, tapi bagaimana kualitas layanan, dan nanti kita akan lihat kualitas hasilnya seperti apa. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk titik di mana penerimaan cucian, hal yang kritis adalah pegawai bukan sekedar sebagai kasir saja atau frontliner, tapi akhirnya mereka menjadi konsultan untuk textile care. Jadi bagaimana merawat baju untuk teman-teman semuanya. Akhirnya laundry kita bisa dinamakan laundry naik kelas. Fase berikutnya adalah tentang bagaimana proses produksinya. Kita bisa bilang bahwa di Apik Laundry, mungkin awal-awal pada waktu bangun laundry mesinnya ada di depan, open kitchen, tapi sekarang coba dilihat, tidak ada mesin sama sekali. Mesinnya ada di lantai 2, teman-teman. Segala produksi ada di lantai 2. Laundry kiloan, laundry satuan, semua proses ada di lantai 2. Untuk pelanggan khusus Apik Laundry, pelanggan tidak melihat prosesnya, tapi pelanggan percaya dengan hasil proses produksi di tempat Apik Laundry ini. Beda ceritanya yang dilakukan di Leswori. Leswori masih open kitchen semuanya, karena prosesnya dari awal, konsepnya biar nggak diubah-ubah, karena cost-nya juga lumayan yang mengubah seperti itu. Tapi ternyata dengan tampilan mesin ada di depan pun, open kitchen seperti itu, pelanggan tetap percaya bahwa dia bisa mengerjakan laundry premium, satuan dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan poin di mana pelanggan tidak melihat prosesnya, yang kita lakukan adalah kita harus update status terus. Prosesnya ada di bagian mana, di nyuci kah, di setrika kah, di packing, bahkan sampai persiapan untuk dikirim seperti apa. Jadi tetap pelanggan punya trust terhadap kita, meskipun pelanggan tidak tahu proses produksinya seperti apa. Moment of truth, di mana setelah proses produksi selesai, saya datang ke laundry ini dan melihat, wow, keren sekali. Kita bisa melihat dari sini misalnya ada kemeja, pegawai kita, frontliner kita langsung menyerahkan bajunya, kita harus cek satu-satu. Bukan dari hasilnya saja teman-teman, tapi dari packagingnya. Jadi market menengah ke atas itu biasanya melihat malah wanginya, packagingnya. Malah yang saya tahu rapinya ya sudahlah, udah pasti standar gitu loh. Nah ini packagingnya seperti apa, ada brandingnya. Terus kita dihitung bareng dengan kasir, kita akan diliatin ada yang belum selesai atau mungkin ada noda yang nggak bisa hilang dan sebagainya. Ini adalah moment of truth di mana kita mulai diyakinkan dari berbagai segi. Dari segi tadi hasilnya, packagingnya,
Kalau laundry kilon seperti ini, kalau di Apik Laundry, dari awal buka Apik Laundry 2008 hingga sekarang kita masih pakai plastik kresek. Ini plastik Oxo biodegradable, di sini ada yang lihat, dan ini adalah plastik sangat ramah lingkungan. Makanya dengan market menengah ke atas, filosofi Go Green yang kita jalankan di Apik Laundry, pelanggan sangat suka di sini karena memang benar-benar ramah lingkungan. Dan teman-teman perlu diketahui lagi bahwa Apik Laundry adalah laundry pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Eco-Label jasa laundry dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu jadi kebanggaan kami untuk menjaga konsistensi pelayanan kita. Jadi wahnya bukan sekedar kualitas oke, tepatan waktu juga sama, aromanya konsisten, parfumnya konsisten, dan semuanya. Jadi kita akan melihat semuanya perfect tuh. Bagaimana CX itu diterapkan di Less Worry. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Sulasa sebagai penanggung jawab CX-nya Less Worry. Oke, Mbak Sulasa, selamat siang. Selamat datang, Pak Apik. Siap, terima kasih. Nah, ini adalah Mbak Sulasa. Sebagai apa ya, Mbak? Boleh kenalan dulu deh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sasa atau Sulasa dari Less Worry. Di sini alhamdulillahnya aku diberi tanggung jawab di salah satu departemen yang membawahi juga divisi Customer Experience. Oke, Ya. teman-teman, Mbak Sulasa ini atau Mbak Sasa ini bukan CX saja, beliau membawai marketing ya. Ada marketing activation, Oke. ada business development juga, Oke. ada head of cashier juga, dan ada customer experience. Keren, luar biasa. Nah, Iya. to the point aja, CX yang udah diterapkan di Less Worry itu seperti apa dan targetnya apa? Karena setahu saya kan CX diterapkan agar orang repeat order, loyalty pelanggan juga semakin tinggi dan sebagainya. Iya. Atau apa aja mungkin boleh dijelaskan. Jadi kalau misal di customer experience ini, dia kan yang menjaga pengalaman customer ya, dari sebelum dia mencoba layanan sampai dia sudah mencoba layanan. Makanya di CX ini kita itu ada fungsinya itu bertugas sebagai mendesain semua touch point dan menjaga konsistensinya di semua outlet. Kebetulan kan sekarang Less Worry sudah 10 outlet, Bapak. 10 cabang. Iya, 10 cabang. Dan karena kalau misal kita multi outlet tuh ternyata tuh monitoringnya yang harus diketatin. Siap. Karena Penting. kita sudah mendesain, tapi kalau misal tidak diterapkan di outlet kan juga percuma. Makanya kita bentuklah CX. Dia juga mendesain bagaimana customer ingin diperlakukan, pengalaman customer dari awal sampai akhir. Dan kita juga menstandarkan di semua outlet. Jadi nggak hanya satu outlet aja yang bagus, tapi kita mencoba menstandarkan di semua outlet tuh layanannya sama. Siap. Iya. Oke, berarti harus ada bagian tertentu yang memang monitoring bagaimana CX ini berjalan. Contohnya apa aja sih, Mbak, biasanya? Contohnya kalau misal di Less Worry kita kan mendesain. Kalau di CX kita tuh ada 4 pilar yang kita jaga, Oke. Pak. Jadi yang pertama tuh engagement experience, Oke. yang kedua tuh outlet experience-nya, Outlet experience. yang ketiga tuh sales experience, Self. dan yang keempat tuh after sales experience. Betul. Jadi itu 4 experience yang CX jaga di Less Worry. Jadi mulai dari sebelum customer mencoba mungkin ya di engagement experience, bagaimana brandingnya. Kita tuh nggak bergerak sendiri, tapi kita juga dibantu divisi lain seperti marketing. Yes. Brandingnya tuh yang konsisten. Mulai dari Google Maps-nya, mungkin produk-produknya ditampilkan juga, Oke. bagaimana penamaannya, terus apakah postingannya seperti apa, Ya. kayak gitu kita standarkan. Masuk ke outlet, itu masuk ke outlet experience, dari touch point outletnya mungkin dari parkirannya, disambut oleh kasir, ataupun dari ruangannya yang nyaman, sofanya yang nyaman, gitu. Terus masuk lagi kita ke self experience, itu layanannya tuh seperti apa sih hasilnya? Yes, yes. Karena kalau misal kita cuman bergerak di outletnya saja, tapi ternyata pelayanannya buruk kan juga percuma. Betul. Hasilnya juga harus bagus, jadi kita di self experience tersebut. Nah, terakhir di after sales-nya, bagaimana kita itu bisa tahu feedback customer. Jadi kalau misal kita tahu feedback customer, kita bisa jadi bahan evaluasi untuk Less Worry yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Keren ya, lengkap sekali bagaimana end to end sebelum pelanggan kenal dengan Less Worry sampai dia dilayani setelahnya. Dan yang saya dengar di sini misalnya teman-teman kalau ada parfum baru dan sebagainya, pelanggan pun perlu dijelaskan atau ditanyain gimana dengan parfum baru kita, gitu ya, Mbak? Betul. Kalau ada komplain pun juga sama? Kalau ada komplain kalau di Less Worry sendiri kita tuh satu pintu komplainnya. Oke. Jadi kalaupun komplainnya lewat kasir nanti akan ditangani juga oleh customer experience atau Oke. customer success ya, seperti Oke, itu. customer success. Ditangani langsung oleh CS karena dari situ
kita bisa tahu feedbacknya tuh apa saja, kita dengarkan, komplainnya tuh seperti apa, dan kita lakukan perbaikan dan evaluasi lagi ke depannya. Seperti itu, Pak. Keren. Nah, terima kasih Mbak Sulasa atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Aman, Bapak. Yes, ya. Saya mau keliling-keliling lagi. Iya, silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah fase terakhir dari touchpoint kita untuk laundry full service, bahwa kita sudah menerima cucian, transaksi sudah selesai. Jadi kita harus memperhatikan bukan hanya prosesnya pas penerimaan, pas orang masuk, tapi sampai selesai pun kita harus follow up-nya seperti apa. Bagaimana kita memfollow up pelanggan agar dia repeat order. Penting banget repeat order. Jangan sampai pelanggan cuma sekali, 2 kali datang, akhirnya nggak datang lagi. Terus yang kedua selain repeat order adalah pelanggan harus mengajak orang lain untuk datang ke sini. Itu penting banget. Itu namanya product market fit, di mana produk kita sudah diterima banget oleh market kita seperti apa. Terus berikutnya kita harus ada activation yang lain agar pelanggan semakin loyal dengan kita. Apa itu yang dilakukan? Ada membership yang dilakukan oleh Apik Laundry dan Less Worry. Ada juga mungkin ada fasilitas ulang tahun. Jadi pas ada waktu pelanggannya ulang tahun kita kasih gratis nyuci misalnya, atau ada fasilitas gratis atau diskon bagi yang berulang tahun. Jadi inti dari touchpoint semuanya yang ada di customer experience atau CX ini adalah bagaimana pelanggan bisa datang berulang kali dan membawa ketenangan. Awalnya dia bawa cucian, pulangnya bawa ketenangan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan CX ini bisa diterapkan di laundry-nya teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang pengen naik level, atau yang sekarang posisi laundry-nya adalah seperti Apik Laundry dan Less Worry yang target marketnya menengah ke atas. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi, boleh disampaikan di bawah ini, bisa komen, atau jangan lupa subscribe YouTube-nya Apik Primadia. Saya terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu semuanya. Saya Apik Primadia undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.